Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Gimana ujiannya teman-teman? Semoga hasilnya adalah hasil yang terbaik yang Allah berikan ya untuk kalian. Kalau memang rezeki kalian belum tahun ini, masih ada tahun-tahun berikutnya. Yang penting jangan patah semangat. Nah, buat kalian yang belum ujian, kali ini aku akan membahas beberapa soal tentang gelombang elektromagnetik. Soal nomor 1, perhatikan jenis-jenis gelombang di bawah ini. Urutan yang benar dari jenis-jenis gelombang di atas, dari frekuensi yang paling rendah ke frekuensi yang paling tinggi adalah. Nah, di situ kan ada 7 gelombang elektromagnetik. Untuk menghafalkan urutannya, kalian bisa menghafalnya dengan cara cepat. Radio mirah tanpa usang gambarnya. Radio itu gelombang radio, Mi-nya gelombang mikro. Rah-nya sinar inframerah, tampak cahaya tampak, U-nya sinar UV, sang-nya X-nya sinar X, gambarnya gamnya sinar gamma. Nah, semakin ke bawah itu frekuensinya akan semakin tinggi. Jadi urutan yang benar itu dimulai dari yang rendah itu ada radio. Berarti 7 ya, semua 7, 7, 6, 5, 4, semua sama ya teman-teman. Kita perhatikan urutan yang kelima, habis cahaya tampak itu ada sinar UV, berarti habis 4 ada 2. Kemudian ada sinar X 1, kemudian sinar gamma 3. Jadi jawabannya yang tepat adalah D. Bisa ya teman-teman? Soal nomor 2, pemanfaatan gelombang elektromagnetik dalam pengobatan memiliki efek menyembuhkan dan dapat merusak. Jenis gelombang elektromagnetik yang energinya paling besar sehingga dapat merusak jaringan sel manusia adalah. Nah, soal seperti ini kita mengambil kata kunci yang energinya paling besar. Ingat tadi kata kuncinya, cara cepat ngapalnya itu radio mirah tanpa usang gambarnya. Ya kan? Dari radio sampai gamma itu frekuensinya semakin besar. Nah, yang ditanya adalah energi yang paling besar. Kita ambil dari rumus fisika E sama dengan H kali F, di mana E-nya itu energi, H itu konstanta Planck, F-nya frekuensi. Jadi kan energinya berbanding lurus dengan frekuensinya kan. Jadi kalau energinya semakin besar, frekuensinya juga semakin besar. Jadi energi yang paling besar itu adalah yang frekuensinya paling besar, yaitu gamma. Karena tadi dari radio sampai sinar gamma frekuensinya semakin tinggi. Jawabannya adalah E, sinar gamma ya. Nomor 3, di bawah ini yang termasuk manfaat sinar gamma adalah. Manfaat sinar gamma antara lain dapat menyembuhkan tumor, kanker, dan kelainan lain, membunuh bakteri, pembentukan bibit unggul tanaman, pelacakan kebocoran pipa bawah tanah, mengetahui struktur logam, dan membuat radioisotop. Yang A, memanaskan makanan dalam oven, itu kegunaan dari gelombang mikro. Ingat aja microwave ya. Kemudian yang B, sebagai remote control televisi, itu kegunaan dari sinar inframerah. Yang C, fotografi sumber daya alam, itu juga kegunaan dari sinar inframerah. Yang D, terapi kanker, itulah dia kegunaan dari sinar gamma. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 4, di bawah ini merupakan penerapan gelombang elektromagnetik. Yang merupakan penerapan sinar inframerah adalah. Nah, ada beberapa manfaat sinar inframerah. Yang pertama, untuk terapi fisik, menyembuhkan penyakit cacar dan encok. Yang kedua, untuk fotografi pemetaan sumber daya alam. Yang ketiga, untuk remote control berbagai peralatan elektronik. Yang keempat, mengeringkan cat kendaraan dengan cepat pada industri otomotif. Yang kelima, pada bidang militer dibuat teleskop inframerah yang digunakan melihat di tempat yang gelap atau berkabut. Jadi jawabannya yang mana teman-teman? Nomor 1, sebagai remote control, iya ya. Fotografi sumber daya alam, iya. Proses pengerikan dan pengecatan mobil, iya. Memanaskan makanan dalam oven, tidak ya, itu gelombang mikro. Kemudian terapi kanker, itu juga tidak, itu adalah sinar gamma. Jadi 1, 2, dan 3 jawabannya adalah A. Nomor 5, sinar ultraviolet sangat berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup karena dapat mengakibatkan yang A, mutasi gen, B, kanker kulit, C, pembakaran hutan, D, pemanasan global.
Kalau kita telaah, yang C dan D itu tidak mungkin ya teman-teman. Kemudian kalau yang A itu mutasi gen, itu dampak yang ditimbulkan dari sinar gamma. Jadi jawaban yang benar adalah kanker kulit. Biasanya teman-teman, sinar UV ini berhubungan dengan kulit, entah itu penuaan dini, bintik hitam, dan efek lebih lanjutnya adalah kanker kulit. Makanya pada wanita ada krim untuk mencegah terpaparnya langsung sinar UV, yaitu sunscreen ya teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 6. Seorang siswa menyusun spektrum gelombang elektromagnetik dari panjang gelombang terbesar sebagai berikut. 1 inframerah, 2 ultraviolet, 3 gelombang radio, 4 cahaya tampak. Urutan yang benar seharusnya, jadi di sini teman-teman ada gelombang elektromagnetik sebanyak 4. Kita disuruh mengurutkan mana dari gelombang yang panjangnya terbesar. Untuk mengingat urutan gelombang elektromagnetik, kalian dapat mengingatnya dengan radio merah tanpa usang gambarnya. Yang tadi ya, seperti soal sebelumnya. Nah, itu kan dari gelombang radio sampai gamma frekuensinya semakin besar. Kalian ingat kembali, ada rumus hubungan antara frekuensi dengan panjang gelombang. Itu nanti dirumuskan dengan V sama dengan lambda kali F, dimana V itu cepat rambat, lambdanya itu panjang gelombang, F-nya itu frekuensi. Dari rumus itu kan bisa kalian lihat bahwasanya panjang gelombang itu berbanding terbalik dengan frekuensi. Artinya apa? Kalau panjang gelombangnya besar, maka frekuensinya kecil. Jadi dari kiri ke kanan, panjang gelombangnya semakin kecil. Jadi kalau ditanya urutannya dari mulai yang terbesar, berarti radio itu yang paling besar ya kan, yang paling kecil itu gamma. Otomatis radio nomor 3 ya, 3. Kemudian mikro gak ada, inframerah ada, berarti 3, 1. Kemudian tanpa nomor 4 ya, berarti 3, 1, 4 ya, ultraviolet yang terakhir 3, 1, 4, 2. Jadi jawabannya B. Bisa kan teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 7. Di bawah ini termasuk manfaat cahaya tampak adalah. Nah, cahaya tampak itu ada beberapa manfaatnya. Yang pertama, membantu penglihatan manusia. Kemudian yang kedua, penggunaan sinar laser pada kedokteran, industri, dan astronomi. Jadi yang A itu benar ya teman-teman, sinar laser untuk mendiagnosis penyakit. Kemudian yang B sebagai remote control televisi, itu tadi apa? Ya, inframerah. Memeriksa barang-barang di bandara, itu nanti sinar X. Kemudian terapi kanker itu sinar gamma. Jadi jawabannya A. Oke, segitu dulu ya teman-teman. Semoga soalnya bisa membantu dan menjadi referensi buat kalian ujian nanti. Tetap semangat, jangan lupa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.